Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo sobat manis. Welcome back to Bisnis Bisik-bisik manis. Dengan saya Fatih Gibran dan rekan saya Juga saya Muhammad Faryal Farizi sebagai host pada episode kali ini. Nah, pada podcast bisnis kita kali ini, kita akan membahas tema sesuai tema kita nih, yakni kurikulum gonta-ganti, konsisten atau krisis identitas ya. Nah, pada podcast di episode ke-16 ini yang berjudul kurikulum comeback lagi, kok kayak boyband aja? Aduh, gak kerasa banget ya. Kita udah melewati beberapa episode dan sekarang kita udah di episode ke-16. Yeay! Di pembahasan podcast kali ini aku punya beberapa pertanyaan nih buat kalian. Boleh apa tuh? Nih, yang pertama, kalau menurut kalian lebih suka kurikulum merdeka atau kurikulum lama? Ada alasannya nggak sih? Aku punya alasannya. Aku yang pertama ya. Boleh. Di sini aku lebih suka kurikulum merdeka. Kenapa aku lebih suka kurikulum merdeka? Karena di kurikulum merdeka ini kita bakal dilatih banget tentang kedisiplinan waktu. Kita bakal di sini bisa mengatur waktu, terus juga kita bakal lebih bisa bersosialisasi bersama teman-teman kita yang kita mungkin nggak kenal nih dari sifat atau hal-hal lain yang mungkin penting menurut kita. Benar. Kalau menurut kalian gimana? Saya dulu nih, Rasti dulu. Rasti dulu gimana? Aku dulu ya. Oke. Nah, kalau aku pribadi lebih suka kurikulum lama, dikarenakan kurikulum lama ini kita lebih banyak materi pembahasan daripada kita praktek gitu. Karena Iya, aku benar. jujur lebih paham kalau kita itu pakai materi yang dijelasin dulu. Nah, selain itu kita juga biasanya dapat buku paket gitu yang bisa kita pelajarin di rumah. Jadi kita lebih kayak ke memahami dari yang dijelaskan daripada kita memahaminya dengan cara kita sendiri itu. Oh iya. Ya, itu menurutku pribadi sih. Kalau Fatih gimana? Kalau aku juga sama kayak Rasti lebih memilih untuk kurikulum lama. Karena di kurikulum merdeka ini itu terlalu banyak kerja kelompoknya guys. Kayak kita tuh ke masing-masing pelajaran kerja kelompok, nah deadline-nya itu mendekati hari yang sama. Nah itu tuh yang kita bikin bingung banget, kita harus mendahului kerja kelompok yang mana. Nah karena di kurikulum merdeka ini tuh kayak kita tuh lebih sedikit dalam mempelajari hal-hal di buku ya guys ya, daripada yang di sebelumnya tuh kurikulum iya kurikulum lama. Itu tuh karena di kurikulum lama itu tuh kita kayak lebih banyak membaca buku-bukunya gitu guys Ya. Menurut pribadi saya seperti itu. Nah ini menurut pendapat kita. Kalau menurut kalian gimana? Ya, Ya. menurut Ini pendapat masing-masing Ya, individual. berarti kurikulum lama dan kurikulum merdeka ini ada plus minusnya. Bener banget. Masing-masing Plus punya minus. plus minus. Oh gitu, oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua ya. Ya. Nah, katanya tadi temanya kurikulum ganti lagi. Kira-kira emang kenapa sih pemerintah itu pengen ganti kurikulum? Aku izin jawab ya. Oh boleh. Nah, sebelumnya ini tuh jawabannya berhubungan dengan podcast kita pada episode kemarin. Kalau kalian ingat yang kita UN. membahas tentang kembali UN gitu. Ya, kembali ke UN. Kembali ke UN Di pada episode episode ke-15. Nah, sebelumnya ada informasi nih kalau UN itu dikembalikan dengan nama yang berbeda, yaitu TKA. TKA. Apa itu TKA? Apa tuh TKA? TKA itu merupakan singkatan dari tes kemampuan akademik. Nah, menurut Menteri Pendidikan kita yang baru nih di wawancara waktu itu di Kompas, Ya. katanya kenapa kurikulum lama ini balik, karena di TKA nanti kita tuh bakal diuji pakai mata pelajaran nilai akademik gitu ya. Iya, Ya, nilai benar, akademik. diuji dengan nilai Jadi akademik. dikembalikan karena ya buat TKA nanti gitu loh. Di TKA nanti kan ada tes tentang IPA, IPS, dan tes wajibnya itu bahasa dan matematika. Benar. Jadi alasan dikembalikannya itu karena itu gitu loh. Ya itu benar banget guys. Benar. Didengar-dengar juga katanya kalau kita pengen kuliah tuh pakai nilai TKA ya, Iya. bukan dari kayak nilai raport. Iya. Jadi kayak udah berubah lagi guys, bukan nilai raport tapi pakai nilai TKA. Tapi yang aku dengar juga katanya kalau nggak ikut TKA nggak apa-apa, tapi kalian nggak bisa masuk SNBP guys. Jadi kalian nggak bisa masuk jalur kayak PTN itu, Universitas Negeri itu kalian nggak bisa. Bisanya itu swasta. Kalau kalian nggak ikut TKA. Jadi menurut kalian lebih enakan mana guys, TKA atau Enggak. Yang sebelumnya. Ya. Nah, kayak gitu. Oke deh, terima kasih ya atas jawabannya. Oke. Celing.
Nah, tadi kan kita udah dapat beberapa pertanyaan dari Fadila nih. Makasih ya Makasih, Fadila. Fadila. Makasih, Fadila. Sesuai sekarang kita masuk ke pembahasannya. Sesuai tema kita nih. Tema kita itu kan kurikulum gonta-ganti, konsisten atau krisis identitas. Krisis Menurut identitas. kalian kita konsisten nggak sih pendidikannya? Enggak sih, Enggak konsisten, karena banget. sesuai artikel yang sudah aku baca itu kayak setiap pergantian menteri itu pasti Pergantian mengganti kurikulum juga. Iya. Ini Dimana konsisten juga kayak banget. anak-anak kembali menjadi bahan percobaan sistem yang tidak konsisten. Iya bener banget. Tadi penjurusan IPA, IPS dan bahasa yang dulu dihapus, kini sekarang akan dihidupkan Kembali lagi dikembalikan. Nah, kita kan digituin terus ya kayak 5 tahun sekali gitu. Nah, kita juga kesusahan gak sih beradaptasinya sama Iya bener banget. pergantian ini? Bener banget, itu bener banget, pasti bakal kerasa banget bagi mood kayak kita ini. Ya. Nah, waktu dulu kita belajar pakai buku paket dan sekarang tiba-tiba ada yang namanya program P5 gitu Ya, di P5. Merdeka ini yang membuat kita lebih banyak bersosialisasi sama Kayak gini orang. tuh, guru kan ada dampaknya juga gak sih? Ya, pasti kan ada kan, ya, Pasti kena ya? Guru yang dulunya lebih banyak menjelaskan tiba-tiba disuruh untuk kayak ya memberikan clue-clue aja gitu, jadi kayak murid-murid sendiri yang menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nah, terus tiba-tiba guru dituntut untuk kembali seperti dulu. Bener, Itu iya. pasti susah tuh. Padahal buat- kurikulum Merdeka juga belum sempat dievaluasi, tapi udah pengen diubah lagi. Jadi Bener banget itu, makanya tadi yang disebut itu krisis identitas. krisis identitas guys. Krisis identitas. Makanya kita sebagai murid-murid ini menjadi bahan percobaan sistem yang masih belum konsisten. Bener banget. Dan ini Makanya jujur susah. mungkin kita bakal kesulitan mencapai yang namanya Indonesia Emas. Tapi ya Mas atau CMAS. cemas. Ya. kayak segmen itu deh, segmen bisnis Iya. Oktober deh. Iya nggak sih? Iya. Bener. Tapi kita walaupun masih ada perubahan gini, kita harus memanfaatkan kurikulum Merdeka ini sebelum benar-benar terjadinya perubahan lagi. kurikulum. Ya, Hmm. mengambil manfaat dari kurikulum yang Merdeka. ada, kurikulum Merdeka itu Kurikulum ini Iya. diganti tahun ini kan ya? Tahun ini Iya. udah ada. diganti. Ya, jadi TKA yang ada awalnya TKA. UN terus diubah Ganti nama doang, ganti nama. Oh iya, ganti nama. Bukan ganti, Ganti Dan nama. sebelumnya UN dihilangkan namun dikembalikan lagi, Dikembalikan lagi. namun diganti namanya dengan nama TK. Tes kemampuan akademik. kemampuan akademik. Nah, itu dia guys pembahasan kita terkait kembalinya kurikulum lama pada episode kali ini. Ya. Seperti pepatah mengatakan di mana setiap ada pertemuan pasti ada bakal ada perpisahan. perpisahan. Maka dari itu kita akan berpisah di sini. Bener. Ya sedih ya, tapi sobat bisnis jangan khawatir, jangan risau dan jangan Betul, betul. mudah. Benar. Karena kami akan kembali lagi di episode-episode berikutnya dengan tema yang seru dan menginspirasi pasti. Lebih menarik pastinya. Jangan lupa dengarkan podcast bisnis berikutnya ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Fatih Gibran dan rekan saya Sidina Evelia. Dan saya Muhammad Farel Farizi. izin pamit undur diri dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Subscribe. channel ini guys. Dan kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses tahu gue segini 126. Kedua 8 kali.